Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Sohibul Hajah Bapak Marianto, Ibu Irma dan keluarga, para hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat menghadiri undangan acara akikahan untuk Ananda Reva Ardelia Zulaikha dan Cinta Arzafrina Ramadhani. Mudah-mudahan Allah berikan barokah. Mudah-mudahan untuk Ananda Reva dan Cinta menjadi putri yang solehah. Jamaah sekalian yang kami hormati, akikahan ini merupakan wujud rasa syukur orang tua yang diberi anugerah anak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur karena tidak banyak atau ada di sana orang yang sangat pingin sekali punya anak, tetapi Allah belum anugerahi seorang anak, seorang putra. Maka ketika Allah anugerahi ini, kita dianjurkan untuk melakukan syukuran dengan cara akikahan. Untuk laki-laki nyembelih 2 ekor kambing, sementara untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Rasa syukur ini pula juga karena anak itu tabungan kita kelak di hari kiamat. Anak ini akan menjadi salah satu pahala yang akan mengalir kepada kedua orang tua sekiranya orang tua telah meninggal. Catatannya dia adalah anak soleh. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'ulah. Sekiranya
anak Adam, sekiranya manusia itu meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya terputus. Sekiranya dulu dia masih hidup di dunia menjadi orang yang ahli salat, maka ketika dia meninggal dunia salatnya terputus. Ketika dia dulu ahli puasa, puasanya terputus. Semua amal baik dia terputus, pahalanya berhenti. Illa min salat, kecuali 3 hal yang meskipun 2 orang tuanya ini meninggal, namun pahalanya akan terus mengalir. Orang tuanya sudah tidur di alam kubur sana, tetapi Allah akan selalu memberikan amal soleh pahala. Yang pertama berupa sedekah jariah, sedekah yang pahalanya selalu mengalir. Punya sedikit harta, masjid butuh pembangunan, dia infakkan, sedekahkan ke masjid. Pesantren butuh pembangunan, dia infakkan, sedekahkan ke pesantren. Jalan raya butuh pembangunan, dia wakafkan, sedekahkan untuk jalan raya. Semua pahala sedekah kita ini akan mengalir meskipun kita telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmun yuntafa bihi, orang alim, orang yang punya ilmu, yang ilmunya itu diberikan kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga, waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Anak yang soleh yang dia itu tahu hak dan tahu kewajibannya. Anak yang soleh ini menjadi tabungan pahala bagi orang tuanya di akhirat, sekaligus menjadi kebanggaan bagi orang tuanya tatkala orang tuanya masih hidup di dunia. Tatkala ada anak yang tidak baik, selalu ditanya, ini bocah ndugale ora anake sapa. Nah, orang tuanya katut, ini bocah kerjane nglithise ora umume anake sapa. Anake orang tuanya katut, ketika anak ini baik soleh, masya Allah bocah ngajine apike ora umum, ngibadahi salate ora tahu ketinggalan, iki anake sapa. Maka orang tua selalu katut ketika dia masih hidup di dunia, dan juga akan katut ketika dia kelak di akhirat. Ketika anak ini menjadi anak yang bukan anak soleh, anak yang bejujak, yang keranjingane ora umum, yang was ndugale ora umum, orang tua kelak di akhirat juga akan ditarik oleh anaknya. Apalagi jika orang tua ini tidak memberikan didikan yang baik, tidak memberikan teladan yang baik, tak pernah diminta ngaji, tak pernah diminta sholat, anak pelayan dolan sampai maghrib dibiarkan, teman-temannya ke TPA mbuh biarkan. Maka orang tua yang seperti ini tatkala kelak anak masuk neraka, maka anak akan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pertanggungjawaban di hadapan Allah bahwa orang tuanya ini dulu membiarkan dia sehingga keduanya, anaknya dan kedua orang tuanya sama-sama masuk neraka. Maka kelahiran anak ini perlu kita syukuri, perlu kita doakan bersama. Mudah-mudahan anak yang lahir menjadi anak-anak yang soleh. Alamate anak soleh, monggo. Wah, gimana sholat? Oh, nggih. Ora apa tadi nggak nengok ke belakang, jebule kosong. Ya. Maka amin, siap. Untuk menjadi anak soleh itu
bukan kemudian kita orang tua itu tanpa usaha. Untuk menjadi anak yang baik itu bukan orang tua itu diam, tetapi sejak kecil selalu didoakan, bahkan sejak anak itu masih berada di dalam kandungan. Maka kalau biasanya orang-orang dulu itu mengatakan tatkala anak itu di dalam kandungan sering-sering dibacakan surat Yusuf. Jare nek lahir laki-laki engko gantengi kaya Nabi Yusuf, soleh kaya Nabi Yusuf. Kalau pengen punya anak perempuan jare dibacakan surat Maryam, supaya kalau lahir itu menjadi putri yang cantik secantik Bunda Maryam, menjadi putri yang soleha sesoleha Bunda Maryam. Boleh, sangat boleh. Itu namanya kita bertawasul, kita mendoakan putra putri kita melalui bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran sejak anak itu berada di dalam kandungan. Meskipun di dalam kandungan anak ini mendengar, ketika orang tuanya ini ngaji, anak ini dengar. Ketika orang tuanya ini mendengarkan murotal Al-Quran dari HP, dari kaset, anak yang ada di dalam kandungan ini mendengar. Maka kelak ketika orang tua sedang mengandung, sering memperdengarkan Al-Quran, kelak ketika anak lahir, anak suruh ngaji, insya Allah gampang disuruh ngaji. Ketika anak ini disuruh menghafal Al-Quran, insya Allah gampang di dalam belajar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sejak dia itu berada di dalam kandungan sudah terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sejak dia berada di kandungan sudah biasa mendengarkan kalam ilahi, maka ketika dia lahir akan sangat mudah sekali. Dan yang namanya Al-Quran itu bisa melembutkan hati, bisa mencerdaskan anak. Maka kalau pengen anaknya cerdas sejak di kandungan, ibu supaya sering-sering memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah nanti akan dimudahkan urusannya, dilembutkan hatinya. Mudah-mudahan dengan itu anak lahir menjadi anak-anak yang soleh seperti Nabi Yusuf, seperti Ibunda Maryam. Pun siap? Monggo.
Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Nikmat yang Allah berikan sangat banyak, sangat luar biasa. Maka kita sebagai seorang hamba sering-sering mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya engkau itu selalu bersyukur kepada Allah terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka insya Allah Allah akan memberikan tambahan berlipat-lipat nikmat. Ketika saat ini kita hadir di sini menghadiri tasyakuran, wujud rasa syukur kita kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah melipat gandakan rezekinya Shaqibul Hajah Bapak Marianto beserta ibu dan keluarga. Amin. Mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya, putra putrinya menjadi putri-putri yang solehah. Amin. Sesungguhnya akikah ini di dalam fikih Islam, terutama di mazhab Syafi'i, itu disunahkan dilakukan pada hari ke-7 nek iso.
Nek iso nanti dipotong rambutnya, disembelihkan 1 kambing untuk perempuan, 2 kambing untuk laki-laki, kemudian rambutnya ditimbang berapa gram rambut itu, kemudian dia sedekah sesuai dengan harga emas, atau dia sedekah berapapun boleh. Sembelih 2 kambing untuk laki-laki, 1 kambing untuk perempuan, plus kemudian sedekah. Sedekah ke siapa? Ke siapa saja boleh, anak yatim boleh, saudara tetangga yang kurang mampu silahkan, mau diinfakkan di masjid musola silahkan, seberapapun itu menjadi sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tidak bisa di tanggal 7, boleh di tanggal 14. Sekiranya tidak bisa di tanggal 14, boleh di tanggal 21. Sekiranya tidak bisa di tanggal 21, silahkan kapan saja sampai mampu, selama anak ini belum balik. Jadi masih boleh 5 tahun akikah, silahkan. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, silahkan. 9 tahun, silahkan. Dibolehkan oleh para ulama sampai anak ini balik. Yang namanya akikah menjadi tanggung jawab orang tua, tapi sifatnya sunnah, bukan wajib. Sekiranya ada yang sudah dewasa, mbien saya tidak diakikahin, tidak berdosa, tidak mengapa. Namun sekiranya diakikahin, pahalanya sangat luar biasa. Karena itu bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud rasa syukur ini ketika Allah berikan seorang putra, bukan saja ketika Islam datang, bahkan sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah juga melakukan akikah. Mereka tasyakuran, mereka nyembelih kambing, mereka ngundang saudara tetangga untuk sama-sama makan bersama. Hanya saja orang-orang Arab jahiliyah itu mereka musyrik. Apa itu musyrik? Musyrik itu percaya sama Allah, tetapi juga percaya ada Tuhan lain. Mereka nyembah Allah, tapi nyembah Hubal. Hubal itu patung besar, ya, ditaruh di dekat Ka'bah, namanya Hubal. Ada patung lagi namanya Mana, ya. Ada patung lagi, banyak sekali, ada 350-an patung. Waktu sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, sebelum Fathu Makkah, ada 350-an patung di dekat Ka'bah, di mana mereka itu sering memberikan sesajen persembahan untuk patung-patung itu. Orang Arab jahiliyah, meskipun mereka itu musyrik, mereka tasyakuran dengan melakukan akikahan. Sayangnya salah niat, sayangnya salah ibadah. Mestinya ibadah itu taqarrub ilallah, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi orang Arab jahiliyah ini nyembelih kambing tasyakuran untuk Allah, tetapi juga untuk berhala, untuk Lata, untuk Uzza, untuk Mana, itu nama-nama berhala, ya. Maka ini salah. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, turun syariat akikah, hal-hal yang salah pada masa jahiliyah diluruskan, dibenarkan. Yang awalnya mereka itu sesembahan untuk Mana, untuk Uzza dan lain-lain, untuk berhala-berhala, murni saat ini kita wujud syukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Orang Arab jahiliyah dulu ketika akikohan, kemudian mereka nyembelih kambing, maka darahnya ditadai, didih. Kemudian didihnya dibuat apa? Tangannya dicelupkan di darahnya itu, kemudian ditaruh di batuk, ya,
batuknya bocah, anak kecil, baby, taruh sini. Maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tradisi menyembelih kambing ditadai, diambil darahnya, lalu darahnya diambil diusapkan ke jidatnya baby, anak kecil, sang jabang bayi, dihapus, tidak boleh karena darah itu najis, darah itu kotor, maka diganti dengan minyak wangi. Maka tatkala akikahan anak kecil biasanya kita keliling, ada piring, ada macam-macam di situ, ada gunting dan lain-lain, ada minyak wangi. Untuk apa minyak wanginya itu? Minyak wanginya itu kita teteskan atau kita usap-usapkan di batuk atau tubuhnya si anak itu. Itu sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengganti tradisi zaman jahiliyah yang mengusap-usapkan darah dari sembelihan, dari darahnya kambing ke dalam tubuhnya baby, anak kecil itu. Maka Islam sangat baik, Islam sangat cinta kebaikan, maka diganti dengan minyak wangi. Ini tradisi yang luar biasa. Jadi Islam itu tidak serta-merta menghapus semua tradisi pada masa jahiliyah. Tradisi yang tidak sesuai dihapus total, sajen-sesajen dihapus total, untuk berhala-berhala itu, untuk patung-patung itu, karena bertentangan dengan hukum syariat. Jika yang masih sesuai dengan hukum syariat, nyembelih kambingnya tetap nyembelih kambingnya, tidak berubah. Kemudian darahnya tadi yang biasa diusap di batuknya anak kecil ini diganti dengan minyak wangi. Ini namanya meluruskan tradisi, supaya tradisi itu sesuai dengan hukum syariat. Maka para ulama kita terdahulu, para wali songo melakukan hal-hal yang sama, membuat tradisi-tradisi yang sekiranya dulu itu tidak sesuai diluruskan. Dulu wayangan itu biasa mereka lakukan tradisi Buddha Hindu, tapi kemudian diluruskan oleh para wali, dijadikan sarana untuk berdakwah, meluruskan budaya, meluruskan tradisi. Ini menjadi teladan yang sangat baik. Dulu di Madinah, baginda Nabi Muhammad SAW, orang Madinah itu sukanya, Masya Allah, syukran. Okay. Orang Madinah itu sukanya kalau ada acara hafalah, ada acara pesta, itu ada musiknya. Pada masa jahiliyah, musiknya orang Madinah itu persis seperti yang ada di belakang saya, rebanaan, hadrawan, persis ya. Jadi ini musik Arab asli ya. Kalau musik Jawa itu gamelan ya. Jadi rebana itu asalnya dari Arab. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah, maka hidup bersama orang Madinah. Orang Madinah dikiranya musik itu haram, dikiranya kita itu nggak boleh main musik. Suatu kali ada pernikahan di Madinah. Karena ada acara pernikahan, dibuatlah panitia, rame kan. Ketua panitianya siapa? Ibunda Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi datang acara pernikahan, kok sepi, kok nggak ada apa-apa. Maka kemudian dipanggil Bunda Aisyah, wahai ya Humairah, wahai Bunda Aisyah, ini orang Madinah itu kalau buat acara biasanya rame-rame, biasanya ada musiknya. Ini kok sepi, mengapa tidak diundang hadrawan ya? Mengapa tidak diundang rebanaan? Maka kemudian Ibunda Aisyah meminta kepada orang-orang muhajirin untuk menabuh duf, untuk rebanaan. Jadi
acara seperti ini, kok kemudian ada rebanaan seperti yang berada di belakang saya ini, itu sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kalau lagi senang, kalau lagi kita tasyakuran, boleh kemudian kita senang-senang menggunakan alat-alat musik. Syaratnya musiknya sesuai dengan syariat Islam, bukan dangdut koplo pakaiannya seronok nggak karu-karuan. Nah ini masalah ya. Selama musiknya sesuai dengan hukum Islam, syariat Islam, maka dibolehkan. Jamaah sekalian yang kami hormati, tatkala anak lahir, anak sudah berada di dunia, Rasul memberikan sunnah. Sunnahnya apa? Mengadzani, azan di telinganya anak, supaya ketika anak ini lahir, pertama kali yang dia dengarkan adalah kalimah thayyibah, kalam ilahi, ungkapan-ungkapan takbir, ungkapan-ungkapan syahadat, perintah sholat. Sunnah mengadzani bayi di telinga kanan anak. Atau dengan doa lain, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin walamah. Sunnah. Jadi boleh dengan azan, boleh dengan doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin walamah. Boleh juga dengan dua doa ini digabung menjadi satu, boleh ya. Untuk apa? Supaya anak ini pertama kali lahir di dunia, yang dia dengarkan adalah hal-hal yang baik-baik. Yang dia dengarkan adalah permintaan supaya dia itu berlindung dari gangguan, dari godaan syaitan. Para wali kita dulu, para ulama Nusantara sangat luar biasa memahami hadis Nabi, memahami syariat Islam. Ketika Islam senang dengan hal-hal budaya, musik, maka para wali kita sama, mereka ketika mendidik anak-anak kita itu juga seringkali menggunakan musik, seringkali menggunakan lagu-lagu dolanan, di mana lagu-lagu dolanan itu isinya tarbiyah, pendidikan ya, pendidikan untuk anak-anak. Contoh lagunya apa? Lir ilir, ini siapa belum nih? Oh. Nah, lir ilir. Lir ilir itu isinya apa? Ngelilir. Ngelilir itu apa? Bangun wahai orang, wahai bocah cilik, bangun dari tidurmu, bangun. Bangun untuk apa? Semangat kita bangun, kita tanam. Nanam untuk apa kita tanam? Karena orang yang menanam insya Allah dia akan panen. Kalau nggak nanam nggak akan pernah panen. Apa yang kita tanam, apapun silahkan Anda tanam. Tanam apa? Di antaranya tanam belimbing. Belimbing itu ada berapa? Apa jenenge? Bintangnya? Nah, bintangnya 5 ya. Bintangnya ada 5. Tanam sesuatu yang baik-baik. Tanam amal soleh, dirikan sholat yang 5 waktu. Mumpung apa? Mumpung padang rembulan ini, supaya kita itu masih, mumpung kita itu masih hidup di dunia, masih punya nafas, tanam amal soleh, sholatnya, puasanya, sedekahnya. Karena yang namanya kematian mak jelentik. Kematian itu tiba-tiba. Kita nggak tahu mati itu kapan. Ini tadi pagi saya baru takziah. Bapaknya Ahmad yang nyantri di sini, anak kecil yang suka dikit-dikit nangis itu. Kemarin semalam masih sehat, semalam masih rapat, pagi-pagi digugah ora tangi. Jadi kematian itu mak jelentik, kapanpun datang tanpa permisi. Ora tahu jul malaikat Israel akrab nyabut nyawa, walah bocah kok ayu temen tak cabut sesuk wae. Ora ono. Eman-eman enggak ada.
anak kecil mati pantas, remaja mati pantas, bapak-bapak, mbok-mbok mati pantas, apa meneh wis mbah-mbah mati wis pantas. Maka mak jelentik, kapanpun datang waktunya kematian pasti akan tiba. Maka Wali Songo, Sunan Kalijaga mendidik anak-anak, membuatkan lagu untuk anak-anak, lir ilir, supaya apa? Meskipun masih kecil wahai anak, mumpung kamu masih kecil wahai anak, jangan lupa beramal, jangan lupa sholat, jangan lupa puasanya, jangan lupa berakhlak yang mulia, tiru baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita tanam sebanyak mungkin amal-amal soleh sewaktu kita di dunia, karena kita kelak akan meninggal, dan yang namanya meninggal dunia itu mak jelentik kapanpun akan datang. Ketika kita itu sudah beramal soleh, maka kita itu akan bersorak hore, kita itu akan senang, kita itu akan bahagia, bahagia di dunia kita, bahagia di akhirat kita. Kalau kita di dunia nggak mau nanam, nggak akan panen. Wong kadang nanam ya ndandur lombok ya, kadang-kadang iya dilalai penyakitnya pirang-pirang, dilalai paten, dilalai nandur bagus, nandur padahal nandur bagus api-api, minggu ini api-api, kodianan kaya gonyong kan, kodianan seminggu kemudian dilak, loh aku wis dorogol, padahal seminggu tok. Kodianan bengi ora karuan, bar seminggu ditengok wis dorogol, wis garing. Ki nandur, apalagi enggak nanam. Amal soleh pun sama, kita nanam amal soleh pun belum tentu, jangan-jangan pas nanam amal soleh rondoria, jangan-jangan pengen dipuji orang, kan itu penyakit semua. Wis sholat apik-apik dilalai, ada penyakit datang, ria, pengen dipuji orang, akhirnya muspro, ora sida panen, ora sida sorak huri. Maka kita ketika nanam juga harus kita semprot, apa, hati kita semprot, supaya kita nggak ria, nggak takabur, nggak pengen dipuji orang, semuanya lillahi ta'ala. Monggo lir ilir. Salatullah, salatullah ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala
para wali kita, para sunan kita ketika berdakwah untuk anak kecil, mendidik anak-anak ini dengan riang gembira, dengan senang. Makanya selalu dengan perantara alat-alat musik, melalui budaya, melalui kesenian. Karena pada umumnya yang namanya anak ini suka yang seneng-seneng, dunianya dunia main. Tetapi para wali kita, Wali Songo, Sunan Kalijogo sangat paham bahwa ketika anak ini main harus diarahkan. Ketika anak ini main harus kemudian diarahkan supaya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibuatkanlah lagu-lagu seperti itu. Zaman sekarang banyak lagu anak-anak, sholawatan banyak, alhamdulillah. Kadang anak itu hafal, ya, tanpa harus ngapal, karena dengar. Maka itu gunakan. Anak itu mempunyai memori, mempunyai ingatan yang sangat luar biasa. Maka harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk pendidikan anak. Jangan sampai anak kecil karena ingatannya kuat, tapi di rumah kita selalu setelkan dangdut, selalu musik dangdut koplo yang isinya itu enggak karu-karuan, sehingga dia itu hafal sekali lagu-lagu itu. Sayang, sebaik-baik lagu, sebaik-baik syair itu murotal Al-Quran. Maka ketika saya sampaikan tadi, ketika di kandungan sering dibacakan Al-Quran, tatkala anak lahir pun di rumah sering-sering dengarkan murotal Al-Quran. Sering-sering pakai HP bisa ya, sekarang kan udah semua anak punya HP, dengerin Al-Quran. Maka kalau anak itu sering dengar Al-Quran, insya Allah akan mudah, tahu-tahu apal. Jadi anak kecil itu hebat. Anak kecil itu ingatannya luar biasa. Yang penting sering dengar, itu tahu-tahu hafal. Umpamanya surat Al-Fatihah dengerin aja setiap hari, tahu-tahu hafal itu. Besok dengerin surat An-Nas selama seminggu, puter bolak-balik, tahu-tahu hafal itu. Besoknya lagi bacain lagi surat Al-Falaq, puter aja selama seminggu, tahu-tahu hafal itu. Jadi anak sambil main dolanan apa, ketika kita dengarkan Al-Quran itu nggak ngerasa, nggak tahu, ngerti-ngerti apal. Itu hebatnya anak. Tapi kalau yang kita perdengarkan ini dangdut koplo ya sama, ngerti-ngerti ya hafal gitu. Nah, maka sayang ya, sayang karena zaman sekarang ini ada masalah. Jadi kalau dulu itu wujud setannya itu gendruwo, wewe gombel ya, pocong. Nah, sekarang setannya berubah menjadi setan gepeng ya. Ini setan gepeng ini, anak kalau sudah megang setan gepeng angel, kon ngaji angel, kon maca Quran angel. Maka hati-hati dengan anak. Main HP boleh tapi diatur. Jangan dino nyutuk dolanan HP, kasih orang ngaji, kasih orang mangkat maring TPA, dijarke wae. Itu bahaya. Kasihan otak anak. Kalau anaknya nanti nggak sholat, orang tuanya ikut dosa. Kalau anaknya nanti nakal, susah diatur, bejujak, ini orang tua yang salah. Sekarang banyak orang anak itu sampai kecanduan HP. Jadi kalau HP-nya itu diambil ngamuk, banyak sekali. Jadi kalau sekali HP diambil sama orang tua ngamuk itu bocah. Ini berarti sudah tanda-tanda bahaya. Kalau punya anak kecil suka main HP, ambil HP-nya ngamuk, ini berarti sudah ada masalah di psikologi dia, di dalam diri dia, sudah terkena penyakit. Makanya harus diobati. Wong tuanya kudu tegel. Jadi boleh saja, tapi asal diatur. Kalau enggak bahaya. Ini setan gepeng ini. Kadang orang kalau sudah main kayak gini lupa semuanya. Kon ngaji ya susah, kon sholat ya susah. Maka orang tua harus hati-hati, khususnya ayah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu,
jaga keluargamu, jaga anak-anakmu dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Memberikan pendidikan yang baik. Alhamdulillah di Trete banyak TPA. Nang Wetan ono, nang tengah ono, nang kulon ono. Jadi TPA banyak sekali, perlu kita syukuri. Maka kalau TPA segini banyak kok sampai ada anak kita nggak bisa ngaji, kebangetan. Segini banyak sarana untuk belajar kok sampai nggak bisa ngaji, kebangetan. Ini belakang saya asatid semua ini, para guru-guru ngaji semuanya. Ke siapa saja silahkan bisa belajar. Kok nganti anak nggak bisa baca Al-Quran, wong tuane kebangetan. Jangan sampai. Kalau orang tuanya yang nggak bisa ngaji, jangan malu untuk belajar. Wah, yang wis 50 tahun, ora apa-apa 50 tahun belajar. Wah, nanti belajar dari Iqra, enggak apa-apa, dari Iqra, sinau dari Iqra 1. Mumpung kita masih punya kesempatan hidup di dunia. Karena yang namanya kematian kita nggak sangka-sangka, kapanpun bisa datang. Maka kita sholat kita, puasa kita, ibadah kita selalu kita ingat. Dan dulu Sunan Kalijogo itu selalu wanti-wanti kepada kita, selalu wanti-wanti kepada anak-anak pada waktu itu untuk selalu menjaga ibadahnya. Sampai membuat lagu lain selain tadi yang apa, lir-ilir, ada lagu lain Sluku-sluku batok. Itu isinya apa? Batok itu kepala. Maksudnya itu apa? Kepala. Supaya kepala kita itu tidak hanya ela-elo ngingat dunia saja, tapi sesekali kita beristirahat, sesekali kita beribadah, sekali kita ingat kepada Allah. Jangan seharian wis pokoknya ngutone anti klalen ibadai. Wis nek mong sembako duhur ora adzan, asar ora adzan, kosong kabeh, masjid musole do kodhong kabeh, kalah karo mbako. Jangan sampai. Dunia itu perlu. Kata Allah itu silahkan kerja untuk dunia, tapi jangan sampai kemudian untuk dunia ini kita lupa dengan akhirat. Jangan sampai makanan yang kita dapatkan dari dunia itu, yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang berikan kita kepada keluarga kita, ternyata dari harta yang tidak baik. Kenapa? Karena waktu nggotone nganti lali ora sembayang. Jangan sampai sekiranya ada harta haram masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, wis biasa nih, itu anak itu akan biyeng, anaknya akan susah diatur, anaknya susah kon ngaji, anaknya susah kon sembayang. Jebule apa? Ternyata dulu makan kambing, daging kambing, tapi rumputnya ngambil dari rumput tetangga. Pantesan anaknya kok wangel ora umum. Nah, maka kudu tobat. Astagfirullah ya Allah, nyong mbiyen sak bentel ngambil rumput tetangga saya datangi, minta maaf. Karena dosa yang paling berat di sisi Allah itu bukan dosa yang terkait Allah langsung. Kalau kita nggak sholat, ya Allah nggak sholat, saya tadi lalai, dulu waktu muda saya nggak sholat, banyak istighfar, kemudian kodok sholat rampung, dosa entek. Dulu nggak puasa Ramadan, ya Allah dulu saya kok nggak Ramadanan, saya tobat ya Allah, kodok sekarang saya puasa Ramadan, istighfar, entek dosane. Tetapi tatkala kita itu salah dengan orang lain, iki sing abot. Maka baginda Nabi mengatakan, mangkanan indahu mazlamatun li akhihi min malihi au irdihi falyatahallal minhul yaum qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Wahai manusia, wahai orang-orang yang masih hidup di dunia, sekiranya kamu itu pernah mendolimi saudaramu sesama muslim terkait dengan kehormatannya, pernah gunjing, pernah memfitnah, pernah ghibah, atau min malihi dari hartanya, wis tahu nyolong kopi, tahu nyolong jambu, ini jarang-jarang.
ngambil suket sak bentel tanggane, iki sing abot. Falyatahallal minhul yaum, hendaklah minta dihalalkan pada hari ini juga. Kenapa? Qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak di akhirat itu uang gak ada manfaatnya. Rasul pernah bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, wahai sahabat kalian tahu enggak siapa itu orang yang rugi? Maka kata sahabat, al-muflisu fina man laisa lahu dinaran wala dirhaman. Orang yang rugi di antara kami itu orang yang enggak punya duit, enggak punya dirham, enggak punya dinar. Maka kata Rasul, bukan itu orang rugi. Al-muflis itu orang yang rugi itu orang yang ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat bisolatin wa zakatin. Dia datang dengan malnya, dengan hartanya, dengan sedekahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi dia ini syatama hadza wa qadaba hadza wa safaka damu hadza. Dia suka gunjing orang lain, dia suka mencuri barangnya orang lain. Maka orang ini adalah orang yang rugi. Kenapa? Karena di akhirat sudah tidak ada harta benda. Maka orang yang pernah melakukan kedzaliman dengan sesama saudaranya ini, kedua-duanya akan dipanggil. Di akhirat gak ada harta, dia pernah mencuri maka dikasihlah pahala. Dia pernah sholat, pahala diambil dikasihkan ke orang yang dia zalimi, pahala diambil lagi kepada orang yang dia zalimi, sampai ketika pahalanya habis maka tak punya pahala lagi, gantian dosa orang yang dia zalimi diambil untuk diberikan kepada orang yang menzalimi. Ini kata Rasul orang yang muflis, orang yang rugi. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang rugi dengan menzalimi orang lain. Maka jangan sampai kita jaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan, dari makanan-makanan yang kiranya itu haram. Hati makjelentik kematian itu tak tahu kapan datangnya. Monggo suruh pada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah.
Oh. Itu pesan ya, pesan dari Sunan Kalijogo. Supaya apa? Supaya ketika kita ngguto hidup itu tidak hanya ela-elu ya, tidak hanya mementingkan dunia saja, tetapi lupa ibadah kita, lupa sholat kita, sehingga kita itu menghasilkan rezeki yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki masuk ke anak kita, ke istri kita, karena rezekinya tidak baik, akhirnya menjadikan anak-anak kita, istri-istri kita tidak baik. Dilalai duwe bojo, wah salah sithik maido kan, salah sithik maido. Sebabnya apa? Ternyata usut punya usut, kita nggak sholat. Usut punya usut, lupa ngibadahnya. Karena musim tembakau, waktunya sholat tidak sholat. Saya kan kesel lah, ini masalah. Jangan sampai. Tapi kalau kita itu menghasilkan rezeki yang halal, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mudah diatur, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang ketika kita memandang itu menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu anak yang membanggakan orang tua di dunia dan di akhirat. Kelak di akhirat semua kita itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama kita dan nama orang tua kita. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Wong tuane katut. Jadi di akhirat itu nanti akan dipanggil nama kita dan nama orang tua kita. Antri di yaumul hisab, Wahyudi bin Sarju, katut wong tuane. Sama ketika kita di dunia, ketika ada anak yang baik, iki anake sapa ya. Ketika ada anak yang enggak baik, yang bejujak, yang nakali ora umum, sama iki anake sapa ya. Jadi orang tua selalu katut. Di akhirat pun sama, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya engkau itu pada hari kiamat akan dipanggil nama kamu dan nama orang tuamu. Kalau anak ini menjadi anak soleh, orang tua bangga, senang. Orang tua sudah tua, sakit-sakitan, anaknya gematine ora umum, merawat orang tua sabarnya ora umum, seneng wong tua. Tapi kalau orang tuanya sudah tua, sudah sakit-sakitan, ternyata anak-anaknya entah merantau kemana, entah pergi kemana, orang tuanya sakit gak mau nengok, ditelepon ora teko, malah orang tuanya belum meninggal wis rebutan waris, rebutan harta. Wong tua mumet, nambah loro, belum meninggal sudah sakit. Nanti ketika dia meninggal dunia di akhirat tambah lagi. Kenapa? Karena anak-anaknya yang waktu dia tinggalkan di dunia menjadi seperti itu, ternyata karena hasil didikan dia biarkan gak sholat, dibiarkan gak ngaji, dibiarkan. Akhirnya anaknya menjujak ora karu-karuan, anaknya nakal ora karu-karuan, akhiratnya kena, dunianya juga kena. Maka kita senang kalau punya anak-anak soleh masih kecil-kecil ya. Pakaiannya sore berangkat ke TPA ngaji, bersih, pulang bersih, sebelum ke TPA mandi, wah ayune ora umum, wah gantenge ora umum, kan seneng, dipupuri, ayu, seneng. Maka kata Nabi itu waj'alna, ya, jadikanlah anak-anak kita itu qurrata a'yun, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doanya Rasul, ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya Allah, hab lana, berikan kami, Rabbana hab lana min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami itu kayak bagaimana? Qurrata a'yun, permata bagi kami, permata bagi kami. Punya istri yang soleha, enak dipandang, punya anak-anak yang soleh-soleha,
membanggakan, orang tua seneng. Maka kita mumpung masih kecil, anak-anak kita didik, kita bawa ke tempat ngaji, ke TPA, supaya anak-anak kita mudahan menjadi anak yang soleh, solehah, bocah cilik-cilik. Monggo. Bocah cilik-cilik jejer merek sendengane resik tumindai becik bocah cilik-cilik jejer marek sendengane resik tumindai becik sendengane resik tumindai becik Salli wa sallim daiman ala mada Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab diman qad wahaja wal ali wal ashab diman qad wahaja
وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وأجاب والآل والأصحاب من قد ngaji sore ya, pakaiannya bersih, diajarin oleh para asatid baca kitab suci Al-Quran, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat ini kelihatannya sederhana, hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tetapi pahalanya sangat luar biasa. Kita tanamkan kepada anak-anak kita sering bersolawat. Kenapa? Doa kita kepada Allah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajah, itu mahjubun hatta yusolli alayya. Pintu langit itu tertutup ketika kalian hendak berdoa. Kok tidak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika kita itu berdoa, kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Kita baca salawat dulu sebelum kita berdoa. Untuk apa? Supaya pintu langit dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya doa kita terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya doa kita dibawa oleh malaikat langsung menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka indah di Indonesia ini alhamdulillah, salawatan di mana-mana. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah ya, dan para malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang muslim, hendaklah kalian semua membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita salat, Allah enggak salat. Allah perintahkan kita puasa, Allah enggak puasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat kepada baginda Nabi, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat. Hanya solawatnya Allah itu maksudnya adalah menurunkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi bersalawat pahalanya banyak sekali. Kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu pahala sekali mengucapkan dapat 10 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, 10 rahmat. Maka kata baginda Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca satu saja salawat kepadaku, maka Allah akan turunkan 10 rahmat kebaikan untuk dirinya. Perkataan sederhana tapi luar biasa. Maka kita wajib hukumnya setiap hari membaca salawat, minimal setiap kali sholat. Kalau sehari tidak membaca sholat berarti orang sholat. Karena ketika kita membaca tahiyat itu kita membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kita membaca salawat, dan itu menurut mazhab Syafi'i bagian dari rukun sholat. Maka orang yang sholat tidak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatnya tidak sah ya. Sholatnya enggak sah karena itu wajib. Maka kita sebagai seorang muslim wajib tiap hari bersolawat minimal ketika kita sholat. Adapun di luar sholat monggo, bahkan ketika kita hendak beramal, kita hendak bekerja, kita hendak memasak, apapun yang kita lakukan sangat baik kita itu baca salawat.
mbok-mbok ketika dia itu mesusi sambil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika masak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pahalanya luar biasa, pahalanya luar biasa. Maka para ulama-ulama kita itu sering mendawamkan sholawat, sering berzikir dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka biasa saya anak-anak santri di musola sini, di musola RT 6 itu sholawatan suaranya kaya black, suaranya ora karu-karuan kaya mik rusak tak nengai. Kecuali nek suaranya suara karu-karuan saya cepet-cepet wudhu men cepet komat. Nek suaranya suara karu-karuan waduh jan ngerti waduh suaranya suara black pecah. Hanya tak wudhu sing cepet men cepet komat. Tapi enggak apa-apa, itu bagian dari tarbiyah, itu bagian dari pendidikan. Membiarkan anak-anak ke masjid itu sangat baik, itu akan menjadi kenangan luar biasa. Nanti ketika dia besar, biyen nyonang masjid sholawatan, padahal suaranya kayak black, akan jadi kenangan. Daripada biyen saya waktu kecil bapak sembahyang yang main HP, ya kan jelek. Biyen bapak tahlilan yang nang rumah dolanan kan gak bagus, tapi dia punya kenangan baik. Dulu Rasulullah SAW itu selalu membawa cucunya Hasan dan Husain ke masjid, dibawa, punya anak kecil dibawa ke masjid. Bahkan Rasul pernah ketika sujud itu cucunya Hasan dan Husain yang masih kecil itu duduk di sini di punggung baginda Nabi, sampai sampai sahabat yang di belakangnya mengatakan, ini Rasul kok sujudnya suwe temen, kok suwe temen sujudnya, apakah ada wahyu turun ataukah Rasul ada sesuatu? Maka ketika selesai sholat sahabat tanya, ya Rasulullah tadi sujudnya kok lama sekali, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, tadi pas saya sujud itu Hasan Husain cucu saya yang kecil-kecil lihat saya sujud seneng ora karu-karuan. Wah, kesempatan jaran ipang, langsung mencok nang punggungnya baginda Nabi, dolanan jaranan sampai lama, sampai puas, sampai Hasan Husain turun. Baru kemudian Rasul mengatakan, saya itu ketika cucu saya naikin punggung saya waktu saya sujud, saya tidak pengen mengganggu kesenangan cucu saya, maka saya biarkan sampai puas, sehingga ketika cucu saya turun baru saya lanjutkan sholat saya. Itu kata baginda Nabi. Jadi tidak mengapa anak kecil isih playon, isih dolanan ra karu-karuan, bawa ke masjid, kenalkan masjid, salawatan, suara di koyo black pecah bodol, ora apa-apa. Mesake tanggane blebegen bocah mbantino selawatan suarane kaya black. Ya mohon dimaafkan nggih nek ana santri ning nggonyo kok selawatan suarane kaya black pecah, mohon dimaafkan. Ning ora apa-apa, men tretepke njero ana suarane njero urip kan gitu. Sore-sore urip ana sing selawat, awan urip ana sing selawat, subuh urip ana sing selawat, kan seneng meskipun kaya black pecah. Mari kita ayo berselawat, monggo. Ayo, ayo, ayo. Yo salawat tangane loro diangkat, mujikan jeng Nabi Muhammad harap-harap syabat. Yo salawat tangane loro diangkat, mujikan jeng Nabi Muhammad harap-harap syabat.
sak jam luwih. Ora krasa. Sikile wis gatel. Wis kaya ditusi dom ya. Ya, senang ngarep wis. Tapi karena sudah sore ya, jangan-jangan habis dari sini pada kembah panut semua njok pijetan. Ya, sekarang kita tutup dengan suara black. Nah, suara black itu suaranya saya. Nek mau sing sholawatan nang mburi, saiki nyong sing sholawatan. Ya, sholawat biasa ya. Nidaul jihad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagomnya apa? Sholawat nariyah. Lagomnya sholawat nariyah. Ini sholawat yang saya buat sendiri karena suasana di Palestina masih perang, ya, masih kondisi masih luar biasa. Saudara-saudara kita masih dibantai, maka kita doakan dengan membaca sholawat ini. Mudah-mudahan Allah menangkan para mujahidin yang berada di bumi Palestina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin yuthabitu bihi aqdama mujahidil Filistiniyin wa yu'izzu bihil Islam wa yu'li bihil muslimin wa yansur terakhir, kerinduan kita kepada tanah Palestina supaya Allah memberikan rezeki bagi kita untuk bisa ziarah ke Masjidil Aqsa, salat di Masjid Suci Al-Aqsa dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilaina ya Rabbana narfa rayatana aliyatan khafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusalli biha wa nutahhiruha min anjasil yahuda wa nusalli
Salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.